kan bicara tentang 2024 mencari pemimpin, bukan mencari penguasa. Pak Prabowo sering menyampaikan bahwa 2024 itu kita cari pemimpin yang terbaik buat bangsa ini. Mau itu Mas Anies, itu Mas Ganjar, buat Pak Prabowo, yang penting pemimpinnya bisa diterima oleh rakyat, itu kira-kira. Lantas pemimpin yang punya program ya, tidak juga cuman hanya mau jadi penguasa tapi tidak punya gagasan. Kita mau ke depan itu pemimpin yang punya gagasan, gagasannya bisa dijadikan program, dan programnya itu bisa diimplementasikan benar-benar, tidak cuma slogan-slogan doang. Dan saya melihatnya Pak Prabowo sosok pemimpin yang lahir dari sebuah gagasan yang besar buat Indonesia. Kira-kira begitulah deh. Bang, nanti malam kan PSI bakal mendeklarasikan itu. Kalau dari Bang Noel sendiri nih, sekiranya arahannya nih ke Ganjar atau ke Prabowo atau gimana nih Bang? Kalau PSI udah pasti ke Pak Prabowo ya kan. Yang jelas itu kan pesan dari Pak Presiden ke anaknya bahwa demokrasi itu harus lahir dari organisasi yang paling kecil, keluarga. Jangan mau bicara tentang demokrasi tapi dari hal yang kecil, organisasi kecil itu rumah tangga tidak bisa demokratik. Nah, pesan Pak Jokowi itu menarik. Itu pesan yang bagus lah buat bangsa ini ke depan. Jangan menjadi tiran demokrasi, itu jangan menjadi tiran dalam rumah tangga. Kira-kira itu deh. Ada lagi? Sama ini Bang, belum lama LSI ada survei mengenai elektabilitas Pak Prabowo nih di kalangan ormas Islam, terutama di NU nih tinggi gitu. Nah, balik lagi dari sosok cawapres, berarti nanti kuat dari kalangan NU juga ya Bang? Ya, kita berharap nanti cawapres Pak Prabowo itu memiliki dua syarat, pertama elektabilitas dan elektoral. Nah, kalau dua syarat ini saya rasa cukup lah, tapi yang paling penting ya harus dari kalangan NU kalau bisa, karena kita kan butuh suara NU. NU itu kan ada menyebar di Indonesia kemana-mana, bukan NU yang cuma struktural, tapi NU yang bisa diterima di kulturalnya gitu. Siapa kira-kira sosok yang cocok gitu loh? Ya ada Pak Mahfud, ada Bu Kofifa, ada juga Gus Yakut, jadi banyak. NU itu kelebihan kader. NU itu kelebihan kader. Tapi jadi yang paling menonjol gitu siapa nih di antara yang disebutin tadi? Saya kurang tahu soal menonjolnya. Kriterianya apa sih Pak? Kriteria tadi dua tadi, punya elektabilitas dan elektoral. Nah, kita lihatnya dari tiga ini, gitu. Sama ini Bang, di survei itu juga dikatakan bahwa AHY sempat mengungguli elektabilitas di kalangan NU dari Caimin. Nah kan Demokrat nih baru mendeklarasikan dukungannya ke Pak Prabowo, itu menjadi dukungan kuat juga atau nanti AHY bisa jadi? Yang jelas dampak dari masuknya Demokrat itu memperkuat lah dan membuat kita yakin. Nah, persoalan wapres-wapresnya kan itu bisa diserahkan ke koalisi lah. Tapi kan harapan atau ekspektasi publik kan ada dengan caranya sendiri ya, dari sudut pandangnya sendiri. Tapi secara substansi soal wapres-wapres ini nanti diserahkan ke koalisi. Kayak gitulah kira-kira. Gitu ya. Makasih deh. Makasih ya Bang Noel. Makasih Bang. Selamat bekerja ya. Siap Bang.